Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tutorial PHP yang mana sebelumnya kita telah membahas banyak hal, mulai dari basic syntax, tipe data, variable, dan juga operators. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti materi tersebut, silahkan lihat terlebih dahulu video-video yang membahas materi tersebut di Miskal Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas yang namanya control structures. Seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu materinya di dokumentasi resmi PHP di php.net/manual/in. Silakan teman-teman buka browsernya, kemudian kunjungi php.net/manual/in. Kita akan baca terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk ke control structures. Teman-teman, control structures ini adalah konsep yang digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi dari program PHP kita. Jadi, control structure ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan melakukan tindakan tertentu berdasarkan keputusan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas yang if saja. Yang if sendiri itu ada 4 sub pembahasan di sini. Saya tidak ingin videonya terlalu panjang. Kita akan masuk ke if ini terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada kalian, baru nanti akan kita praktekkan satu persatu agar kalian lebih memahami. Nah, di sini keterangannya teman-teman, ya. Konstruksi if adalah salah satu fitur yang paling penting dari banyak bahasa pemrograman yang katanya ya. Kemudian katanya di sini PHP juga include dengan if ini, artinya di PHP juga memiliki if ya. Itu memungkinkan kita untuk mengatur kondisi sehingga kita bisa mengeksekusi baris code program nantinya. Nah, katanya di sini PHP ya. Di PHP itu struktur if-nya itu mirip dengan bahasa C, yang mana penulisannya seperti ini. If, kemudian buka kurung, di dalamnya ada ekspresi, kemudian baru statement ya. Kemudian yang berikut penjelasannya teman-teman ya. Seperti yang digambarkan di seksi ekspresi ini teman-teman, katanya ekspresi akan mengevaluasi dan menghasilkan nilai bulan. Jadi dia akan menghasilkan nilai bulan ini ya, ekspresi ini akan menghasilkan nilai bulan, yang mana bulan itu seperti pembahasan kita di type, bulan itu memiliki dua nilai, true dan false ya. Jika di sini hasil evaluasi ekspresi ini bernilai true, maka PHP akan mengeksekusi statementnya ya. Dan jika nilainya bernilai false, maka akan diabaikan ya. Sebagai contoh di sini ya, jika nilai variabel A lebih besar dari variabel B, maka ini akan dieksekusi. Tentunya sebelum ini kita akan definisikan dulu, kita akan assignment nilai terlebih dahulu di variabel A dan variabel B. Baru baris ini akan dijalankan nantinya. Kemudian yang berikutnya yang cukup penting di sini teman-teman, katanya di sini ya, seringkali kita itu memiliki lebih dari satu statement. Kalau seperti ini satu statement ya. Bagaimana kalau kita memiliki katanya lebih dari satu statement? Nah, di PHP itu memungkinkan kita memiliki lebih dari satu statement. Tapi syaratnya harus kita group ya, statement group. Nah, untuk menggroup statement ini, kita harus gunakan kurung kurawal ini untuk menggroup statement. Nah, sehingga kita bisa memiliki lebih dari satu statement. Kalau teman-teman menulis tanpa kurung kurawal, seperti contoh yang pertama ini hanya bisa satu statement seperti ini. Ingat, statement diakhiri dengan titik koma. Nah, apabila lebih dari satu statement, teman-teman harus kurung dengan kurung kurawal seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya di sini keterangannya, if itu memungkinkan kita untuk nested ya. Apa sih nested? Nested itu seperti ini. Kalau kita tarik ke bawah, nah seperti ini. Di dalam if itu mungkin ada if lagi. Dan di dalam if ini mungkin ada if lagi. Artinya di dalam if mungkin ada if, di dalamnya lagi boleh ada if, dan seterusnya. Ini adalah yang namanya nested ya. Teman-teman bisa baca, ini cukup menarik ya. Katanya kalau nestednya seperti ini sebenarnya bisa disingkat seperti ini ya. Oke, kita akan coba praktekkan satu persatu. Silakan teman-teman buka VS Code teman-teman. Kemudian kita akan buat file baru. Kita beri nama if.php. Seperti ini, kemudian kita akan buat tab pembuka PHP. Kemudian saya ingin buat satu variabel, saya ingin beri nama part ya.
yang mana saya ingin beri nilai misalnya 10, titik koma, kemudian saya ingin buat if di sini, ya, kemudian buka kurung. Selanjutnya, jika variabel, ya, di sini saya ingin buat operator equal atau sama dengan, jika variabel bernilai 10, ya, maka kita akan bisa lakukan hal ini. Echo, di sini kita bisa buat ini adalah if, titik koma. Kita akan buka browser terlebih dahulu. Selanjutnya ketika localhost latihan, ini if, kita klik. Nah ya, maka akan muncul di layar kalau kondisi terpenuhi. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak terpenuhi? Kita akan ganti ini misalnya 5. Tentu ini tidak akan terpenuhi. Ya, nilainya tentu tidak akan sama. Seharusnya ini tidak akan muncul. Kita akan coba reload. Nah ya, maka tidak akan ada yang muncul. Sekarang kita akan kembalikan ke angka 10. Nah, perlu teman-teman ketahui, jika penulisan seperti ini hanya berlaku, kondisi ini hanya berlaku untuk satu statement seperti ini. Kalau seandainya kita akan echo lagi sesuatu di sini, ya, ini tes saja, misalnya seperti itu. Apakah ini muncul? Pertama kali kita akan lihat dulu. Saya ingin echo terlebih dahulu di sini BR biar ada jarak nantinya. Seperti ini, titik koma. Kita akan lihat di layar terlebih dahulu. Ya, muncul ya. Seharusnya ini tidak aneh karena kondisinya terpenuhi. Sekarang ini akan kita ganti yang ini. Akan kita ganti menjadi angka misalnya 9. Tentu 9 tidak sama dengan 10. Seharusnya tidak akan muncul. Kita lihat apa yang muncul. Reload. Nah ya, maka yang ini tidak akan muncul. Tetapi ini akan tetap muncul. Artinya kalau teman-teman menulisnya seperti ini, yang berpengaruh terhadap if ini hanya satu statement saja seperti ini. Statement berikutnya tidak akan berpengaruh. Ya, ini kalau penulisannya seperti ini. Nah, katanya kita bisa memiliki banyak statement dan kita bisa mengelompokkan dengan menggunakan ini, kurung kurawal. Nah, sekarang kita akan coba tes buka dengan kurung kurawal buka. Selanjutnya kita akan pindahkan baris kode kita ini ke atas. Seperti ini. Saya rapikan. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Kira-kira kalau kondisinya seperti ini muncul atau tidak? Kita akan reload. Nah, maka tidak akan muncul. Artinya ini akan menjadi satu bagian karena dia tergroup. Sekarang ini akan kita ganti menjadi angka 10. Ya, kita akan lihat reload. Nah, maka akan muncul ya. Nah, keterangannya juga tadi di sini if memungkinkan untuk kita nested. Kita akan tes ya. Sekarang kita buat di sini variabel 1, kemudian saya ingin buat satu lagi variabel 2, nilainya adalah 5. Kemudian saya ingin buat variabel 3, nilainya adalah 15 seperti ini. Nah, kita bisa buat seperti ini teman-teman. Kita bisa buat dia nested seperti ini. Ini saya hapus saja. Kita bisa buat if seperti ini. Kemudian kita buat variabel 2. Di sini berarti variabel 1. Ini kita buat variabel 2 sama dengan 5, misalnya kondisinya terpenuhi. Kemudian kita bisa buat if lagi di sini. Seperti ini. Variabel 3 sama dengan 15, anggap kondisinya terpenuhi. Nah, kita akan bisa echo di sini misalnya ini contoh nested seperti ini, titik koma ya, seharusnya ini muncul ke layar. Sekarang kita akan lihat reload. Nah ya, muncul. Tapi kalau satu kondisi tidak terpenuhi, misalnya ini saya ganti menjadi angka 14, ini seharusnya tidak muncul karena aplikasinya tidak akan mengeksekusi baris ini. Kita akan lihat. Nah, maka akan hilang ya. Ini adalah nested. Oke, kembali kita akan lihat dokumentasinya terlebih dahulu. Ya, kita akan coba masuk ke yang else. Nah ya, yang else ini teman-teman, sederhananya di sini kita memiliki pilihan atau memiliki dua pilihan, hanya dua ya. Kalau tidak A, maka B. Nah, sederhananya seperti itu. Jika tidak benar, maka salah. Sederhananya seperti itu. Ini untuk penggunaan else. Nah, penulisannya seperti ini ya. Seperti ini. Nanti di sini akan ada menghasilkan nilai seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
nilainya akan bernilai true atau false, atau sederhananya bernilai benar atau salah. Jika benar, statement ini yang akan dieksekusi. Tapi jika salah, nilai ini yang akan dieksekusi. Nah, ini sederhananya yang else ya. Nanti untuk yang else if ini ya, kalau di sini sih ada else if ya, nanti kita akan bahas. Kita akan pelan-pelan. Yang sekarang, yang sebelumnya kita cuma punya satu pilihan, sekarang kita sudah punya dua pilihan ya. Jika bernilai benar ini dieksekusi, jika salah ini dieksekusi. Yang berikutnya yang cukup penting teman-teman, di sini ada note ya, doubling else ya. Nah ya, kalau else seperti ini, kalau kita ada nested, maka di sini keterangannya ya teman-teman yang cukup penting ya. Else ya selalu diasosiasikan dengan ya if yang terdekat. Jadi kalau kasus seperti ini, else ini milik siapa? If ini atau if ini ya. Nah, katanya di sini yang terdekat. Yang terdekat adalah ini. Berarti else ini adalah miliknya ini. Ini variabel B akan dievaluasi apakah bernilai benar atau salah ya. Jika dia salah, maka C akan tampil ya. Kalau dia benar, maka B akan tampil ya. Begitulah kira-kira untuk yang doubling else ini, keterangan else ini adalah miliknya ya, if yang terdekat ya. Itu yang cukup penting untuk pembahasan kali ini. Kita akan coba praktekkan ya. Silakan kembali ke VS Code teman-teman. Kita akan matikan ini. Kemudian saya ingin beri keterangan di sini satu. Di sini if satu kondisi ya. Yang berikutnya yang kedua if dua kondisi. Nah, kalau dua kondisi ya. Misalnya seperti ini. Kita akan pakai yang variabel atas ya. If seperti ini saya buat buka kurung, selanjutnya kita gunakan kurung kurawal, selanjutnya di sini kita ketikkan else, selanjutnya kurung kurawal lagi. Nah, yang di sini akan kita berikan nilai misalnya jika variabel 1 besar dari variabel 2 ya, maka kita akan tampilkan di sini. Ya, keterangannya variabel 1 lebih besar dari variabel 2. Oke, titik koma, statement pertama. Kemudian yang berikutnya, kalau dia salah, kita ingin buat di sini, variabel 1 lebih kecil dari variabel 2. Oke, ini salah, kita ganti. Lebih, ini salah. Oke. Variabel 2, jangan lupa titik koma di sini. Sekarang, kita akan coba analisa terlebih dahulu. Nilai variabel 1 adalah 10, sementara variabel 2 adalah 5. Apakah benar nilai 10 lebih besar daripada 5? Tentu benar, maka ini seharusnya akan tampil di layar kita. Sekarang kita akan lihat di browser, kita akan reload. Nah ya, maka benar ya, variabel 1 lebih besar dari variabel 2. Ini ya, maka ini akan muncul. Tapi kalau ini kita ganti dengan variabel 3, yang mana variabel 3 nilainya 15, apakah benar variabel 1 yang bernilai 10 lebih besar dari variabel 3 yang nilainya 15? Tentu ini tidak benar. Kalau tidak benar, maka ini akan muncul ya. Ini saya buat kondisi salah seperti ini biar lebih jelas. Kondisi salah. Kali ini kondisi benar, biar teman-teman lebih memahami. Sekarang kita akan reload browsernya. Reload. Nah ya, benar ya, kondisi salah. Nah ini kalau if-nya dua kondisi, kita akan gunakan else seperti ini. Kita akan kembali ke dokumentasi. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah yang berikutnya adalah else if. Nah untuk else if ini adalah kondisi lebih dari dua. Ya sederhananya seperti itu. Untuk kondisi lebih dari 2, kita akan gunakan else if seperti ini. Nah, di sini teman-teman yang cukup menarik yang harus teman-teman ketahui untuk penulisan if sendiri ya, seperti keterangan yang ada di sini. Kalau teman-teman menulis seperti ini, itu boleh ini kita pisahkan else kemudian spasi if. Ya, ini dibolehkan, diizinkan nih. Kita boleh seperti ini nih. Ya, penulisannya else if. Tapi kalau teman-teman menggunakan penulisan seperti ini, ya, mengganti ini titik 2 seperti ini tidak boleh di spasi seperti ini. Nih,
will not compile. Ya, ini tidak boleh ya. Seperti ini. Dan correct method harus seperti ini. Digabung. Ini kalau kita menggunakan teknik penulisan seperti ini. Kita akan coba. Sekarang kita akan kembali ke VS Code. Selanjutnya ini akan saya komen kembali. Dan kita akan buat yang berikutnya. 3 if dengan kondisi lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2 kita akan gunakan else if. Misalnya seperti ini. Saya ingin buat if di sini, buka kurung. Kondisi pertama, kita lihat contohnya. Nah, ya, kondisinya seperti ini. Kondisi pertama, misalnya kita ingin buat variabel 1 lebih besar dari variabel 2. Maka kita akan tampilkan sesuatu di sini. Kita akan echo. Kita akan buat di sini benar variabel 1 lebih besar dari var 2. Misalnya seperti itu. Yang berikutnya kita buat lagi else if seperti ini ya. Kemudian buka kurung kembali untuk ekspresi yang kedua. Selanjutnya kurung kurawal seperti ini. Dan yang terakhir kita cukup else ya. Kalau seandainya misalnya kita ingin 3 kondisi atau 4 kondisi, maka teman-teman tinggal tambahkan else if seperti ini. Ya, buat seperti ini lagi. Terus dan seterusnya seperti ini lagi. Buka kurung. Dan ini seperti ini. Dan terakhir kita cukup else. Ya, else untuk pilihan terakhir seperti ini. Nah, di sini tempat kita meletakkan ekspresi yang kedua, ekspresi yang ketiga, dan ekspresi yang keempat. Ya, untuk kali ini saya ingin membuat kondisinya hanya 3 saja. Artinya saya ingin hapus yang ini seperti ini. Oke. Nah, ekspresi yang kedua kita akan berikan nilai seperti ini. Jika variabel 1 sama dengan ya, untuk perbandingan itu 2 kali. 2 kali sama dengan maksudnya. Kemudian kita ingin buat variabel kedua di sini. Jika nilainya sama ya, variabel 1 dan variabel 2, kita akan echo di sini ya. Variabel 1 sama dengan variabel 2 seperti ini. Dan yang terakhir ya, kita ingin echo nilainya, berarti di sini variabel 1 lebih kecil dari variabel kedua. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan lihat di layar. Sebelum kita lihat di layar, kita akan analisa terlebih dahulu. Nilai variabel 1 ini adalah 10 ya. Kemudian variabel 2 itu nilainya adalah 5. Nah, kondisi pertama kalau kita lihat itu sudah benar, maka ini akan muncul seharusnya di layar ya. Ini saya akan ganti menjadi simbol lebih besar dari variabel 2. Benar, variabel 1 besar dari 2. Yang ini ya benar. Benar, variabel 1 sama dengan variabel 2. Kita akan lihat di layar. Kita akan reload. Nah, ya benar ya, yang muncul adalah benar variabel 1 besar dari variabel 2. Nah, sekarang kalau ini saya ganti, ini kita akan ganti menjadi 10, maka kondisi pertama ini ya, ekspresi pertama itu akan bernilai salah atau false. Otomatis dia akan melewatkan ini. Ini tidak akan dibacanya. Selanjutnya, PHP akan masuk ke kondisi kedua yang ini. Nah, dia akan mengecek ekspresi kedua, apakah variabel 1 sama dengan variabel 2. Jika benar, maka ini akan muncul. Ya, kondisinya kalau kita lihat sekarang, variabel 1 dan variabel 2 nilainya sama-sama 10. Seharusnya akan tampil benar variabel 1 sama dengan variabel 2. Kita akan lihat di layar. Kita akan reload. Ini seharusnya berganti menjadi sama dengan reload. Nah ya, dia telah berubah menjadi sama dengan sesuai kondisi yang ada. Nah, yang terakhir ya, kalau seandainya ini kita ganti, ini kita buat menjadi, misalnya saya ganti angkanya di sini 20 ya. Kondisi pertama tentu tidak akan terpenuhi. Di sini akan bernilai false. PHP akan masuk ke kondisi kedua, maka di sini juga akan bernilai false. Maka ini tidak akan dieksekusi. Nah, yang terakhir, maka pilihan terakhir ini akan ditampilkan di layar. Kita akan lihat apakah yang muncul ini. Kita akan reload, apakah tandanya ini berubah menjadi kecil dari. Kita akan reload. Nah, ya benar ya, dia akan berubah menjadi kecil dari. Kembali kita ke dokumentasi. Seperti yang saya jelaskan,
Kalau penulisan seperti ini memungkinkan untuk kita beri spasi. Sekarang kita akan beri spasi di sini. Apakah ini error? Seperti ini, ya. Kita akan lihat di layar. Kita akan reload. Apakah error? Reload. Ya, sekali lagi reload. Nah, ya, tidak akan terjadi apa-apa. Artinya, kalau penulisan seperti ini memungkinkan untuk kita beri spasi. Nah, bagaimana kalau penulisan seperti ini? Ya, kurung kurawal itu diganti dengan titik 2 seperti ini. Titik 2 seperti ini, ya. Nih, diganti titik 2. Sekarang, ini, ya, akan kita ganti sekarang. Ini akan saya ganti menjadi titik 2, ya, seperti ini. Kemudian, seperti ini ya, saya ulang. Ini akan kita copy saja. Kita copy ini. Kemudian kita akan matikan ini, komen. Selanjutnya akan saya paste di sini. Dan kita akan ganti ini menjadi titik 2. Dan ini akan kita hapus. Kemudian if-nya akan kita rapatkan. Selanjutnya yang ini akan kita ganti titik 2. Dan yang ini akan kita hapus. Dan ini akan menjadi titik 2. Dan kalau pakai titik 2 harus kita tambahkan ending. Kemudian titik koma yang terakhir. Nah, penulisannya harus seperti ini. Sekarang ini akan kita lihat apakah hasilnya. Untuk kondisinya akan saya ubah biar terlihat perubahan di layar. Sekarang saya ingin ganti ini menjadi angka 5 kembali seperti ini. Seharusnya yang muncul adalah ini. Ya, ini akan muncul ke layar. Sekarang kita akan lihat. Reload. Nah ya, benar ya, ini yang muncul di layar. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita beri spasi seperti yang ini? Apakah bisa spasi? Ya, nah ya, ini sudah merah, tandanya ini salah. Sekarang kita akan reload. Nah ya, syntax error katanya. Nah, itu dia yang perlu teman-teman ketahui. Kalau teman-teman menggunakan penulisan titik 2 seperti ini, ya, itu harus digabung LCIF-nya, tidak bisa diberi spasi seperti yang di atas. Nah, ini keterangan yang ada di sini. LCIF dan LCIF yang ini katanya ya bisa kita gunakan dengan ini ya, curly bracket. Ini adalah kurung kurawal ya. Tetapi ketika kita menggunakan column ya, column titik 2 seperti ini, maka itu tidak bisa seperti ini ya, tidak bisa kita berikan spasi, harus kita gabung ya. Nah, untuk penulisan seperti ini, jenis penulisan seperti ini itu bagian dari alternatif. Nanti akan saya buatkan video tersendiri penggunaan alternatif. Untuk if, saya rasa cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Kalau hanya satu pilihan, teman-teman bisa gunakan if seperti ini. Ya, ini kesimpulan ya. Kalau misalnya cuma satu pilihan, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Kalau statementnya lebih dari satu, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Ini masih satu kondisi ya. Satu kondisi dengan satu statement dan dua statement. Tetapi jika teman-teman memiliki dua kondisi, teman-teman bisa gunakan LC seperti ini. Ya, penulisannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman memiliki lebih dari dua kondisi, teman-teman bisa gunakan LC if. Bentuk penulisannya seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan if. Ya, mudah-mudahan pembahasan dari saya bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada suatu hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian sebagai bentuk dukungan terhadap kami, jangan lupa kalian subscribe channel ini, kemudian klik like jika kalian suka. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman yang lain, agar kita sama-sama bersemangat untuk belajar bahasa pemrograman PHP ini. Terakhir, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.